Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Papawaga, kelompok bait tentang kejahatan. Bait 116. Abhidhareta kalyane papa cintang niwaraye dandang hikarato punyang papasming ramati mano. Bait 116 Papawaga, artinya bergegaslah berbuat kebajikan dan kendalikan pikiranmu dari kejahatan. Barang siapa lamban berbuat bajik, maka pikirannya akan senang dalam kejahatan. Latar belakang dibabarkannya bait 116 Papawaga oleh Buddha Gautama. Kisah Culekasataka. Di Sawati berdiam sepasang suami istri Brahmana. Mereka hanya mempunyai sebuah pakaian luar yang digunakan oleh mereka berdua. Karena itu mereka dikenal dengan nama Eka Sataka. Karena mereka hanya mempunyai sebuah pakaian luar, mereka tidak dapat keluar berdua pada saat bersamaan. Jadi, bila si istri pergi mendengarkan khotbah Sang Buddha pada siang hari, maka si suami pergi pada malam hari. Pada suatu malam, ketika Brahmana mendengarkan khotbah Sang Buddha, seluruh badannya diliputi keriangan yang sangat menyenangkan dan timbul keinginan yang kuat untuk memberikan pakaian luar yang dikenakannya kepada Sang Buddha.
Tetapi dia menyadari, jika dia memberikan pakaian luar yang satu-satunya dia miliki, berarti tidak ada lagi pakaian luar yang tertinggal buat dia dan istrinya. Dia ragu-ragu dan bimbang. Malam jaga pertama dan malam jaga kedua pun berlalu. Pada malam jaga ketiga, Brahmana berkata pada dirinya sendiri, "Jika saya bimbang dan ragu-ragu, saya tidak akan dapat menghindar terlahir ke 4 alam rendah atau apaya. Saya akan memberikan pakaian luar saya kepada Sang Buddha." Setelah berkata begitu, dia meletakkan pakaian luarnya ke kaki Sang Buddha dan dia berteriak, "Saya menang! Saya menang! Saya menang!" Waktu itu, Raja Pasenadi dari Kosala juga berada di antara para pendengar khotbah. Mendengar teriakan tersebut, ia menyuruh pengawalnya untuk menyelidiki. Mengetahui perihal pemberian Brahmana kepada Sang Buddha, Raja berkomentar bahwa Brahmana tersebut telah berbuat sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan oleh orang lain, sehingga harus diberi penghargaan. Raja memerintahkan pengawalnya untuk memberikan sepotong pakaian kepada Brahmana sebagai hadiah atas keyakinan dan kedermawanannya. Brahmana menerimanya, lalu memberikan lagi pakaian tersebut kepada Sang Buddha. Dia mendapat hadiah lagi dari Raja, berupa 2 potong pakaian. Brahmana memberikan lagi kedua potong pakaian kepada Sang Buddha, dan dia memperoleh hadiah 4 potong lagi. Jadi, dia memberikan kepada Sang Buddha apa saja yang diberikan Raja kepadanya. Dan tiap kali Raja melipat 2-kan hadiahnya. Akhirnya, hadiah meningkat menjadi 32 potong pakaian. Brahmana mengambil 1 potong untuknya dan 1 potong untuk istrinya. Dan selebihnya diberikan kepada Sang Buddha. Kemudian Raja berkomentar lagi, bahwa Brahmana benar-benar melakukan suatu perbuatan yang sulit dan juga harus diberi hadiah yang pantas. Raja mengirim seorang utusan untuk membawa 2 potong pakaian bludru yang berharga mahal dan memberikannya kepada Brahmana. Brahmana membuat kedua pakaian tersebut menjadi 2 penutup tempat tidur dan meletakkan 1 di kamar harum tempat Sang Buddha tidur, dan 1-nya lagi diletakkan di tempat para biku menerima dana makanan di rumah Brahmana. Ketika Raja pergi berkunjung ke Wihara Jetawana untuk memberi penghormatan kepada Sang Buddha, Raja melihat tutup tempat tidur bludru dan mengenalinya bahwa barang itu adalah pemberiannya kepada Brahmana. Dia merasa sangat senang. Kali ini, Raja memberikan hadiah 7 macam yang masing-masing berjumlah 4 buah atau sabacatuka, yaitu 4 ekor gajah, 4 ekor kuda, 4 orang pelayan wanita, 4 orang pelayan laki-laki, 4 orang pesuruh laki-laki, 4 desa, dan 4.000 uang tunai. Ketika para biku mendengar hal tersebut, mereka bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana hal ini bisa terjadi? Dalam kasus Brahmana ini, perbuatan baik yang dilakukan saat ini menghasilkan pahala yang sangat cepat. Sang Buddha menjawab, jika Brahmana memberikan baju luarnya pada malam jaga pertama, dia akan diberi hadiah 16 buah untuk tiap macam barang. Jika dia memberi pada malam jaga kedua, dia akan diberi 8 buah untuk tiap macam barang. Ketika dia memberikan pada malam jaga terakhir, dia diberi hadiah 4 buah untuk tiap macam barang. Jadi, jika seseorang ingin berdana, lakukanlah secepatnya. Jika seorang menunda-nunda, pahalanya datang perlahan dan hanya sebagian. Juga, jika seseorang terlalu lambat dalam melakukan perbuatan baik,
Mungkin dia tidak akan sanggup untuk melakukannya secara keseluruhan, karena pikiran orang cenderung senang dengan melakukan perbuatan yang tidak baik. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 116 berikut. Bergegaslah berbuat kebajikan dan kendalikan pikiranmu dari kejahatan. Barang siapa lamban berbuat bajik, maka pikirannya akan senang dalam kejahatan. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang